Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku di sini. Aku akan menyampaikan materi mengenai umbi-umbian ya. Tapi sebelum lanjut ke materinya, bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong di-subscribe dulu ya, agar aku semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang udah subscribe, makasih ya udah subscribe. Dan di sini kita masuk ke materinya mengenai umbi-umbian ya. Sebelum masuk ke materi, aku ingin bertanya dulu kepada teman-teman semua, udah tahu belum apa itu umbi-umbian ya? Pasti yang masih SD ya, yang sekolah dasar mungkin baru mempelajari apa itu umbi-umbian, tapi materi ini bagi teman-teman yang udah SMP SMA untuk mengingatkan saja apa saja jenis umbi-umbian, manfaat umbi-umbian, dan apa saja contohnya ya. Oke, nonton terus dan jangan di skip-skip ya videonya. Oke, di sini sudah ada umbi-umbian ya. Jadi kita akan mengetahui apa sih itu umbi-umbi ya. Umbi-umbian. Jadi apa itu umbi? Jadi kita di sini harus memahami dulu apa itu pengertian dari umbi ya. Umbi merupakan organ pada tumbuhan yang mengalami perubahan bentuk ya dan ukuran yang diakibatkan perubahan fungsinya. Umbi dapat berfungsi sebagai salah satu alat perkembangbiakan pada tumbuhan yang telah mengalami modifikasi sehingga mempunyai fungsi lain. Umbi pada umumnya terbentuk di bawah permukaan tanah, meskipun ada juga umbi yang terbentuk di atas maupun jauh di dalam permukaan tanah. Ya, seperti itu pengertian dari umbi. Jadi kita bisa menarik kesimpulan dengan adanya pengertian umbi ini ya. Jadi kita harus mengetahui umbi itu merupakan tumbuhan yang mengalami perubahan bentuk dan ukuran yang diakibatkan karena adanya perubahan dari fungsinya itu sendiri. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman harus melihat, harus mengetahui dan memahami itu umbi ya, melalui pengertiannya saja dulu untuk lebih memudahkan dalam memahami pengertian dari umbi ya. Selanjutnya di sini kita akan next time ke jenis umbi-umbian. Jadi apa saja jenis umbi-umbian? Nah, di sini kita akan menjelaskan secara detail apa itu jenis dari umbi-umbian, apa saja jenisnya ya. Oke, kita akan next ke slide selanjutnya mengenai jenis umbi-umbian. Pasti penasaran ya apa itu jenis umbi-umbian. Oke, di sini kita akan membahas mengenai jenis umbi-umbian. Yang pertama ada umbi lapis. Nah, apa sih umbi lapis itu? Nah, umbi lapis merupakan jenis umbi yang terbentuk dari tumpukan daun yang rapat dalam susunan roset. Umbi lapis terbentuk dari beberapa tumbuhan berkeping satu atau monokotil, seperti kelompok bawang-bawangan. Umbi lapis dianggap berbeda dari jenis umbi yang lain karena karbohidrat yang diakumulasikan bukan dalam bentuk polisakarida seperti umbi lainnya. Jadi, di sini umbi lapis itu merupakan jenis bawang-bawangan yang tidak mengandung karbohidrat. Karena jenis umbi-umbi lainnya itu mengandung karbohidrat, sedangkan umbi lapis sendiri tidak mengandung karbohidrat ya. Pada umbi lapis, bagian pangkalnya terdapat bagian agak keras yang disebut cakram dan sebenarnya adalah batang ya. Kemudian pada umbi lapis akan ditumbuh lapisan-lapisan daun lunak serta berair dari cakram tersebut yang selanjutnya dapat terbentuk struktur membengkok yang disebut umbi.
Apabila lapisan yang terbentuk kecil, maka disebut sisik, dan jika lapisan yang terbentuk besar dan saling menutupi, maka disebut dengan tunika. Ya, seperti itu. Jadi umbi lapis itu kita dapat memahami bahwa contohnya dari kelompok bawang-bawangan. Seperti itu pengertian dari umbi lapis. Nah, kita akan beralih ke contoh-contoh dari umbi lapis. Apa saja contohnya? Ya. Oke, di sini contoh umbi lapis yang pertama ialah bawang merah. Contoh kedua ada bawang putih, dan contoh yang ketiga adalah bawang bombay. Ya, jadi bawang merah itu merupakan jenis umbi lapis yang tidak mengandung karbohidrat, makanya disebut dengan umbi lapis. Dan umbi lapis itu spesial ya, karena tidak mengandung karbohidrat seperti dengan umbi-umbi lainnya. Ya, begitu pula dengan bawang putih. Bawang putih juga tidak mengandung karbohidrat, dan di sini juga merupakan dari jenis umbi lapis. Bawang bombay juga tidak mengandung karbohidrat ya, makanya termasuk dalam umbi lapis. Oke, next. Di sini ada umbi batang. Umbi batang itu apa? Umbi batang atau tuber Calligenum adalah umbi termodifikasi batang tumbuhan ya, yang tumbuh dan berkembang di bagian dalam tanah serta menggelembung pada bagian ujungnya seperti stolo atau rimpang ya. Seperti itu dari pengertian dari umbi batang itu sendiri. Selanjutnya, umbi batang dapat dimanfaatkan untuk alat perkembangbiakan tanaman karena mampu menghasilkan tunas atau akar. Jadi umbi batang itu hebatnya dapat menghasilkan tunas atau akar ya. Oke, kita next ke bagian contoh-contoh dari umbi batang ya. Apa saja sih contoh dari umbi batang? Nah, di sini contoh dari umbi batang yang pertama ialah kentang. Kentang itu merupakan tanaman yang banyak mengandung karbohidrat ya. Kentang merupakan pengganti dari nasi, jagung ya. Jadi karbohidrat yang di sini adalah kentang. Dengan yang kedua adalah talas ya. Talas juga mengandung karbohidrat ya, dan di sini merupakan contoh dari umbi batang ya. Jadi kita harus memahami, tidak seperti yang umbi lapis tadi. Umbi lapis itu tidak mengandung karbohidrat. Oke, next ke umbi akar. Nah, apa itu umbi akar? Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai umbi akar. Umbi akar yang mempunyai nama lain tuber rhizogenum merupakan umbi yang terbentuk dari akar. Umbi ini dapat terbentuk dari akar tunggang dan akar cabang. Umbi akar tidak dapat dijadikan bahan perbanyakan apabila tidak mempunyai titik tumbuh atau tunas. Ya, titik tumbuhnya untuk tunas itu. Ya, jadi umbi akar itu merupakan akar tunggang dan akar cabang ya, terbentuk dari situ ya, dan tidak dapat dijadikan itu tadi ya, seperti itu. Selanjutnya contoh dari umbi akar yaitu singkong ya, singkong atau umbi kayu. Singkong itu merupakan contoh dari umbi akar ya, karena ia berada di bagian akar ya. Jika berbuah itu ada di bagian akarnya. Yang ini mengandung karbohidrat seperti umbi batang tadi juga mengandung karbohidrat. Nah, yang kedua yaitu ada lobak ya. Lobak itu mirip dengan wortel. Jadi lobak itu juga agak mengandung sedikit karbohidrat ya, tapi tidak sebanyak singkong tadi. Terus yang kedua adalah ubi jalar ya. Ubi jalar itu juga mengandung karbohidrat dan termasuk dalam umbi akar ya. Selanjutnya ada wortel. Wortel itu juga termasuk umbi akar ya, sama seperti lobak ini jenisnya ya. Selanjutnya ada umbi udara.
Apa sih umbi udara? Umbi udara adalah umbi yang muncul pada bagian batang dan berada di atas permukaan tanah. Umbi ini dapat memunculkan tunas sehingga dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan ya. Selanjutnya, tumbuhan yang mempunyai umbi semacam ini salah satunya adalah anggota Diosporosaceae seperti gembili dan uwi. Uwi merupakan tumbuhan semusim dengan umbi yang mempunyai bentuk seragam seperti bulat, pipi panjang, menjari maupun bercabang. Ya, seperti itu. Umbi udara merupakan umbi berpati yang terbentuk dari batang yang memendek pada beberapa kelompok tumbuhan monokotil dan ditutupi oleh sisik atau disebut dengan bonggol umbi. Ya, bonggol umbi pada dasarnya adalah batang sejati bagi jenis tanaman atau tumbuhan yang memilikinya. Sedangkan bagian yang muncul di atas permukaan tanah untuk menyangga daun merupakan tangkai daun majemuk atau pelepah. Bonggol umbi pada tanaman monokotil atau tanaman berkeping satu adalah homolog dengan bonggol pada pisang. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita next ke bagian slide selanjutnya. Ada manfaat umbi-umbian. Apa saja manfaat umbi-umbian? Nah, di sini kita pasti bertanya-tanya apa manfaat umbi-umbian. Nah, yang pertama yaitu antibiotik dan antiseptik. Manfaat umbi-umbian yang pertama, bawang putih mentah juga mengandung senyawa sulfur yang dapat digunakan sebagai antibiotik di dalam tubuh. Selain itu, dalam bawang merah juga terdapat senyawa alin yang mempunyai efek sebagai antiseptik. Yang kedua, yaitu melancarkan saluran pencernaan. Inulin mempunyai sifat larut dalam air dan tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan ya. Inulin mempunyai sifat probiotik yang berfungsi sebagai substrat mikroflora yang menguntungkan dalam usus. Penggunaan inulin telah diterapkan dalam industri pangan untuk memproduksi makanan ringan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Ya, seperti itu penjelasan mengenai umbi-umbian yang bisa saya bawakan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini, dan bagi teman-teman yang ada pertanyaan, tanggapan, kritik, saran ataupun masukan untuk video ini, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Insya Allah aku balas sesuai dengan pemahaman dan menurut aku ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya video ini agar aku semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.